Oke guys, saya belum pernah ya melakukan ini ya, tapi di kali ini saya mau melakukan sesuatu yang saya belum pernah lakukan. Jadi saya minta kamu nonton video ini sampai habis, lalu kemudian nanti kamu judge, kamu hakimi, kamu nilai. Kalau misalnya apa yang saya share di video ini ternyata tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak bisa bikin kamu punya bisnis baru dalam waktu 3 hari saja, silakan. Kalau kamu udah subscribe, silakan unsub channel ini, unsubscribe aja channel ini challenge gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata apa yang saya share di sini menurutmu masuk akal, memberimu sebuah value, dan menurutmu ya, kalau dipraktekkan bisa kasih kamu bisnis, jadi bisnis sampingan ya. Jadi kalau kamu sekarang masih kerja, ya jangan ditinggalin kerjaannya. Tapi gimana caranya dalam 3 hari kamu kerja, tetap berkarir, jalanin pekerjaanmu, tetap terima gaji bulanan, tapi di saat yang sama kamu punya bisnis sampingan tanpa mengganggu pekerjaan utamamu. Kalau ternyata apa yang saya share dalam 3 hari bisa kasih kamu bisnis itu, silahkan di subscribe YouTube channelnya. Oke, di subscribe. Dan saya juga pengen tahu, silahkan tulis di kolom komen apa detil-detil yang kamu pengen tahu dari apa yang saya share di sini. Karena gini, di video ini saya nggak mungkin nge-share semua sedetil-detil-detilnya, nggak mungkin, karena waktunya bisa jadi panjang sekali, bisa 3 hari video ini. Oke, tapi saya pengen tahu apa aja detil-detil yang misalnya nih, ketika saya bilang tentang mencari produk misalnya, mencari produk atau jasa, melakukan riset misalnya. Nah, kamu ada yang kurang jelas, kamu ada yang pengen tahu lebih detail lagi misalnya, silakan tulis di kolom komen. Silakan tulis di kolom komen, saya pengen tahu seperti apa. Oke? Jadi nanti yang misalnya komennya bagus, yang komennya menurut saya oh ini bagus nih untuk dijelaskan lebih lanjut, saya akan jelaskan. Dan nanti kamu akan mendapatkan voucher. Oke, sekali lagi kamu akan dapat voucher senilai 10 juta rupiah. Oke? Kalau misalnya komenmu nanti kita buatkan videonya, kamu akan dapat voucher senilai 10 juta rupiah. Oke, jadi tanpa berpanjang berlebar lagi, saya akan kasih kamu sebuah framework, step-step bagaimana cara dalam 3 hari kamu akan punya bisnis sampinganmu sendiri tanpa mengganggu karir pekerjaan utamamu. Oke? Yang pertama adalah saya bagi menjadi 3 hari ya. Jadi hari pertama ngapain, hari kedua ngapain, hari ketiga ngapain. Kita mulai. Hari pertama. Hari pertama adalah kamu untuk menentukan kamu mau jualan apa. Oke? Kamu mau jualan apa? Produk atau jasa yang mau kamu tawarkan apa. Nah, di sini kamu harus melakukan riset. Kamu harus melakukan kamu harus melihat apa kebutuhan yang ada. Tapi yang lebih penting daripada apa kebutuhan yang diperlukan oleh marketmu, yang paling penting adalah kamu melihat dirimu sendiri juga. Karena gini, bagi pengusaha yang pemula, bagi pebisnis yang pemula, yang paling sulit itu adalah konsistensi. Yang paling gampang adalah memulai sesuatu, seminggu nggak jalan, ganti yang baru, ganti yang baru, ganti yang baru setiap minggu, yang akhirnya malah bisnisnya nggak jadi apa-apa. Makanya saya bilang, 1 hari pertama kamu harus melakukan riset apa yang mau kamu jual atau apa yang mau kamu tawarkan. Selain kamu riset di luar butuhnya apa, kamu riset ke dalam, kamu sukanya apa. Saya kasih contoh, saya kasih contoh. Jadi saya punya satu produk, buku 69 Strategi Marketing dan Branding, oke? Waktu saya memutuskan untuk membuat buku ini, risetnya simple. Oke, yang saya lakukan adalah gini. Pertama, saya lihat diri saya dulu. Saya jago nggak jualan? Saya ngerasa saya jago jualan, ya udah saya bikin barang ya. Kalau saya ngomongin tentang marketing, saya bisa ngomongin tentang marketing panjang lebar. Buktinya apa? Kamu lihat di YouTube channel ini, di YouTube channel Naik Level Indonesia ini, kamu lihat udah ada berapa ratus video. Dan kamu lihat sendiri, kamu lihat di playlistnya, nama playlistnya adalah Jago Jualan. Kamu lihat udah ada berapa video di sana. Itu adalah seantusias itu saya ngomongin tentang penjualan. Oke? Jadi saya ngomongin sales marketing seantusias itu sehingga ada ratusan video yang udah saya bikin tentang gimana caranya jualan, ngajarin orang cara jualan. Dan saya sendiri ketika saya memutuskan untuk membuat buku ini, saya tahu saya bisa jual barang yang harganya ratusan ribu, puluhan ribu, sampai jutaan, puluhan juta, ratusan juta, bahkan sampai miliaran pun saya bisa jual. Saya sudah melakukannya berkali-kali. Makanya saya putuskan, oke, saya akan buat buku ini karena diri saya cocok dengan produk ini. Itu
Itu riset ke dalamnya. Riset keluarnya yang saya pikirkan adalah mindset saya simple. Di Indonesia ini banyak banget orang-orang yang pengen jadi pebisnis. Banyak banget. Sangat-sangat banyak bisnis baru yang lahir. Tapi kemudian akhirnya banyak juga bisnis yang bangkrut, yang bahkan yang layu sebelum berkembang. Produknya mungkin bagus. Saya kasih contoh. Banyak orang yang mengklaim bisa bikin kopi lebih enak daripada Starbucks. Banyak orang Indonesia yang mengklaim bisa bikin hamburger lebih enak daripada McDonald dan Burger King. Tapi sangat sedikit sekali orang-orang yang bisa melebihi ketiga perusahaan tersebut dalam hal bisnis. Bahkan untuk di kotanya sendiri atau di kampungnya sendiri juga sangat sulit sekali berkembang. Kenapa? Karena produk yang bagus tidak diimbangi dengan marketing yang bagus, itu adalah waste of time. Itu sia-sia gitu loh. Makanya saya membuat buku yang judulnya adalah 69 Strategi Marketing dan Branding, ngajarin orang caranya jualan. Akhirnya saya memutuskan, oke, waktu itu banyak banget sebenarnya ide bukunya. Jadi saya mau buat beberapa buku, udah ada judulnya banyak, apakah investasi properti, apakah tentang passive income, apakah tentang investasi, apakah tentang financial freedom. Akhirnya saya memutuskan membuat buku tentang strategi marketing dan branding. Karena ini benar-benar langsung menjawab permasalahan yang ada. Menurut saya, banyak bisnis yang akhirnya tidak berkembang karena mereka tidak mengerti cara jualan. Akhirnya saya buat buku ini. Nah, ternyata buku ini pun laku keras. Di TikTok Shop udah laku hampir 5 ribuan. Dan yang bajak pun udah banyak banget. Artinya sukses nih buku nih. Nah, meskipun saya sarankan kalau kamu mau beli yang asli, karena kalau yang bajakan isinya saya tidak pertanggungjawabkan. Oke? Nah, itu yang saya lakukan di hari pertama. Saya riset, saya perlunya apa. Tapi gini, ketika saya bilang riset, kamu nggak perlu yang namanya googling, cari keyword dan segala macam. Enggak. Saya nggak melakukan itu. Saya nggak mengajarkan, tidak menganjurkan kamu untuk melakukan kuesioner kepada 5.000 orang, lalu kemudian melakukan fokus group discussion. Enggak. Saya nggak kesana arahnya, karena balik lagi, ini adalah step awal untuk kamu bisa punya bisnis sendiri, bisnis sampingan, yang kita mulai dengan langkah pertama. Stepnya kita lakukan yang namanya baby step. Kita lakukan langkah yang kecil, tapi kemudian punya visi yang besar. Langkah awalnya pendek, tapi visinya panjang. Itu yang saya mau share di sini. Oke, jadi hari pertama kamu cari dulu apa yang mau kamu lakukan. Kalau misalnya passionmu adalah tentang parenting misalnya, karena mungkin kamu baru punya anak, jadi kamu benar-benar belajar banget tentang parenting dan kamu ngerasa oke, setelah setahun saya punya anak, saya belajar parenting, saya punya ilmu yang cukup nih yang bisa saya share tentang parenting. Fokus di sana. Yang penting adalah kamu passion itu artinya kamu nggak yang seminggu belum berhasil ganti yang lain, seminggu nggak berhasil ganti yang lain, bukan. Tapi benar-benar bagaimana caranya supaya kamu bisa ngomongin topik ini untuk waktu yang lama, minimal setahun, 2 tahun, 3 tahun, tanpa harus ganti-ganti topik lagi. Karena percaya sama saya, rumput tetangga itu pasti terlihat lebih hijau. Rumput tetangga atau bisnis lain pasti kelihatan kayak kok si A bisnis ini bagus ya, aku pengen ganti kayak si A. Si B kok bisnis itu bagus ya, aku pengen ganti bisnis kayak si B. Semua bisnis tuh bagus kalau kamu tekunin. Bahkan jual buku pun awalnya ini yang beli paling sehari 1, 2 hari 1 ya, tapi ya sekarang mah udah banyak banget gitu kan. Yang penting adalah kita konsisten, kita fokus, kita jalan terus. Oke? Nah, itu hari pertama, kamu cari barangnya apa, kamu tentukan. Hari kedua yang kamu lakukan adalah kamu pastikan apa yang mau kamu lakukan itu marketnya bisa kamu kumpulkan. Oke, sekali lagi, kata kuncinya adalah marketnya bisa kamu kumpulkan. Saya percaya semua bisnis itu ada marketnya. Oke, ada marketnya. Tapi permasalahannya adalah kamu bisa ngumpulin nggak marketnya. Gimana caranya ngumpulin marketnya? Caranya adalah kamu bikin akun media sosial yang mana ini gratis. Mau YouTube, mau TikTok, mau Instagram, mau Facebook, mau X Twitter ya. Terserah, mau apa aja boleh. Instagram, semuanya kamu kumpulin. Oke? Yang menarik adalah di sini kamu harus pilih media sosial di mana produkmu itu target market idealnya paling banyak berkumpul di sana. Kalau misalnya target marketmu adalah baby boomer. Jadi orang-orang yang usia mungkin udah 50-an ke atas, mereka banyakkan main Facebook tuh. Jarang mungkin yang main Instagram, ada tapi jarang. Kalau kamu mengincarnya adalah
milenial, Gen Z, mungkin banyak kan di TikTok, di Instagram, fokus tuh ke sana. Mungkin X juga ada. Kalau kamu apapun marketmu, apapun barangmu, marketnya pasti ada dan pilih yang mereka paling banyak. Kalau misalnya ternyata gini, wah saya bingung market saya adanya di mana. Nah, gimana dong caranya? Lakukan semuanya. Semuanya. Semuanya kamu pakai aja semuanya. Nanti kamu lihat sambil jalan. Ingat loh, 3 hari ini challenge-nya adalah kamu bisa launching bisnisnya. Oke, kamu launching bisnisnya. Tapi bukan berarti kamu langsung punya 1 miliar dalam waktu 3 hari. Enggak ya. Dan makanya dalam perjalanan bisnismu ini kamu akan tahu, oh ternyata customer saya itu banyak kan di X. Ya udah, saya fokus di X. Silakan. Oh ternyata dengan metode jualan saya paling cocok pakai YouTube. Oh saya fokus di YouTube. Silakan. Oh ternyata metode jualan, ternyata barang ini produknya banyak kan di Facebook, marketnya banyak kan di Facebook. Ke depan kamu fokus di Facebook, itu mantap. Yang penting kalau kamu nggak tahu, lakuin semuanya. Jadi saya bukan yang kayak, oke, lakukan market research, di mana kamu cari melakukan sewa agency. Enggak. Oke, saya mendingan quantity over quality. Paling tidak tiap hari kamu buat progress. Kamu pilih sosial medianya. Saya kasih contoh ya. Misalnya sosial medianya adalah yang kamu pilih adalah Instagram misalnya. Ini contoh aja satu Instagram. Apa yang kemudian kamu lakukan dengan Instagrammu? Yang kamu lakukan dengan Instagram itu adalah kamu bikin konten yang banyak. Yang banyak kamu taruh di feed. Kamu taruh di feed, misalnya tadi parenting misalnya. Kamu taruh tuh bikin konten. Tapi Pak, kata seorang expert yang bagus tuh bikin konten tuh sehari maksimal 3. Enggak. Kalau aliran saya sehari 30. Ingat, kita ini mau cepet. Kita mau cepet bikin sehari 30. Oke? Maksudnya apa sehari 30? Sekarang bayangkan gini. Kamu punya media sosial, oke? Lalu kamu kemudian menarik perhatian salah satu calon customermu. Calon customermu datanglah ke Instagrammu. Ternyata begitu dibuka, baru ada 3 postingan karena kata expert sehari posting 3 aja. Jam-jam segini, jam 3, jam 5, jam 8 misalnya kayak gitu. Jadi kamu harus cuma punya 3 postingan. Nah, sedangkan si calon customer begitu ngeliat Instagrammu, ngeliat postingannya cuma 3, ya ilfil lah, nggak jadi beli. At least follow aja nggak mau karena postingannya dikit, nggak kelihatan kamu tuh expert di bidang parenting kayak gitu. Nah makanya kenapa saya bilang postingannya harus banyak dan isinya harus bagus meskipun followermu belum banyak, meskipun followermu masih 0 ya karena baru bikin kan masih 0 nih. Tapi paling nggak ketika ada calon customer yang datang karena misalnya mereka ngelihat reelsmu, reels itu kan bisa dilihat oleh non follower kan. Begitu mereka lihat reels, mereka tertarik, mereka masuk ke akun Instagram, mau lihat profilnya. Oh, ternyata kontennya banyak dan isinya bagus-bagus, isinya sangat edukatif, entertaining, sangat informatif. Akhirnya mereka memilih untuk follow. Follow itu adalah ya kecil yang pertama. Jadi yes yang kecil yang pertama, mereka udah follow. Dengan mereka follow artinya mereka tertarik dengan kontenmu. Oke, mereka tertarik dan mereka mendapatkan value dari kontenmu dan mereka melihatmu sebagai seorang yang mengerti di bidang apa yang kamu lakukan. Jadi nanti suatu saat nanti di hari ketiga nanti gitu ya, di hari ketiga besoknya ketika misalnya kamu melakukan sebuah penawaran, maka lebih besar kemungkinannya si follower ini akan belanja dari kamu karena kamu udah dianggap sebagai seorang expert, dianggap sebagai seorang yang ngerti apa yang kamu lakukan. Oke? Nah, jadi ingat, saya recap lagi. Hari pertama mencari produk. Oke? Mencari produk jasa. Di mana nanti nyari produk jasanya? Kalau udah ketemu misalnya oke mau parenting, nyari produknya di mana? Ya udah gampang lah kalau belum punya produk sendiri, jadi affiliate aja dari TikTok Shop kah, dari Shopee kah, atau misalnya temanmu punya toko, ya udah kamu jualin aja barangnya dia, nggak usah jadi reseller yang beli dulu artinya perlu modal, nggak usah. Langsung aja bilang, gue bantu jualan ya, kalau laku gue kasih gue komisi aja. Lebih banyak iyanya daripada enggaknya. Oke, lebih banyak orang tuh setuju dibantu dengan cara seperti itu daripada misalnya kamu bilang oke, gue jadi sales dulu deh, gaji gue 1 juta per bulan, banyak kan enggaknya. Tapi kalau misalnya kamu bilang gue bantu jualan ya, gue dibayar komisi aja kalau laku, nah itu lebih banyak iyanya. Oke, kamu udah dapat barang. Hari kedua kamu udah buat akun media sosial, kamu udah isi konten yang banyak. Hari ketiga, nah hari ketiga ini adalah
menurut saya hari penentuan. Kenapa? Karena di hari ketiga ini adalah waktunya kamu mulai menyusun, membuat, dan menyebarkan penjualanmu. Waktunya kamu ngeblas, kamu ngasih tahu bahwa kamu jualan. At least ngasih tahu kalau kamu punya akun Instagram, akun sosmed ini, atau at least menyebarkan konten-konten affiliate atau link-link affiliate untuk kamu jualan. Gimana caranya? Cara gini. Saya yakin di handphonemu, oke, itu ada banyak banget kontak. Oke, ada grup segala macam, Telegram, ada banyak grup. Boleh nggak sih kamu ngeblas ke semuanya? Jawabannya boleh. Dengan catatan, apa yang kamu lakukan itu harus ada aturannya. Aturan maksudnya gini, kalau misalnya kamu punya 100 nomor di handphone, kamu blast semua 100 yang ada kamu diblok. Diblokir WA-nya. Oke. Tapi kalau misalnya kamu lakukan dengan cara yang elegan, kamu sapa dulu. Lalu kemudian kamu bilang, kamu memiliki sebuah akun Instagram, atau kamu memiliki sebuah konten, atau kamu misalnya punya link affiliate yang mana kamu tawarkan kepada calon pelangganmu. Kamu tawarin aja. Dan kamu cerita apa benefit. Oke, sekali lagi, apa benefit dari menggunakan produk tersebut. Contoh, parenting. Oke, ini kita masih di dunia parenting ya. Parentingnya misalnya adalah kamu jualan buku cerita anak. Nah, ini yang simpel aja. Buku cerita anak. Kamu bisa cerita nih, kamu bisa jelasin. Anak-anak kecil, itu kalau misalnya dibacain buku cerita sama orang tuanya, 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, itu ternyata ikatan batinnya, bondingnya dengan orang tuanya menjadi jauh lebih dekat lagi. Karena punya kenangan pada waktu kecilnya dulu, dari bayinya sering dibacain. Dan karena sering dibacain cerita, mereka menjadi jauh lebih cepat untuk bisa bicara. Mereka jauh lebih cepat mengenal kata-kata. Nah, tapi gini ya, apa yang saya omongin, ini kamu harus cek. Jangan mentah-mentah telan kata-kata saya. Saya bukan dunia parenting ya. Saya bukan ahli parenting. Tapi ini saya menggunakan logika aja ya. Karena saya punya anak, saya tiap malam bacain mereka cerita. Tiap pagi bacain mereka cerita. Mereka ngomong cepet banget. Mungkin karena itu, mungkin bukan. Kamu harus cek gitu ya. Jadi jangan telan kata-kata saya mentah-mentah. Tapi paling tidak, di sini yang saya mau ajarkan adalah dari apa yang kamu jual. Produknya kan udah tahu nih apa nih. Kamu harus buat story-nya. Nah, story inilah yang kemudian kamu blast. Kamu blast kemana-mana. Dan jangan lupa, dari blast ini tujuannya bukan untuk menghibur orang, bukan nyuruh orang baca doang, tapi kamu arahkan untuk bisa mendapatkan minimal database mereka. Oke? Arahnya ke sana nih. Jadi bukan langsung jualan, belilah. Enggak, bukan. Minimal untuk dapat database mereka. Gimana caranya? Jadi tadi kamu udah dapat ceritanya nih. Misalnya buku cerita anak, kamu udah dapat story-nya kan, udah dapat benefitnya kan. Jadi kalau diceritain, anak-anak dibacain cerita, maka dia akan mendapatkan bonding yang bagus dengan orang tuanya, dan di saat yang sama mereka akan lebih cepat belajar segala macamnya. Itu kamu cek lagi ya sebelum kamu gunakan gitu ya. Lalu kemudian di bawahnya ada yang namanya CTA. CTA itu call to action. Kalau misalnya para bunda atau kalau bapak itu apa sih bilangnya, kalau ibu kan bunda gitu kan, bun, kalau bapak itu apa sih, ban gitu kan. Nah, kalau misalnya ingin mendapatkan edukasi lebih banyak lagi secara gratis, silakan klik link ini, nanti diarahkan linknya. Itu adalah untuk apa? Untuk daftar mendapatkan konten-konten tersebut setiap harinya. Oke, jadi kamu siapin tuh konten-konten edukasinya, kamu siapin. Lalu kemudian, jadi begitu orang ngeklik linknya, itu kamu arahkan masuk ke sebuah landing page yang kamu siapkan di hari ketiga ini. Kamu siapin landing page-nya di mana? Kamu bisa pakai Tribelio. Nanti linknya saya akan taruh di bawah. Kamu bisa bisa buat landing page di sana. Linknya ada di bawah. Itu gratis, kamu bisa buat landing page gratis. Tapi kalau yang gratisan, kamu jangan bisa bikin 2 landing page. Kalau saya nggak salah ya, kamu bisa buat 2. Tapi kalau misalnya yang berbayar, kamu bisa buat unlimited. Anyway, kamu buat landing page, di mana di landing page itu isinya adalah simple aja. Jadi landing page itu kan, kamu jangan bayangin website panjang, enggak. Websitenya bahkan nggak perlu di-scroll, 1 halaman aja, simple aja. Yang isinya adalah 365 hari edukasi untuk menjadi orang tua yang baik untuk anaknya.
saya mau gratis. Nah, gratis. Tapi kamu minta apa? Minta nama, nomor telepon, dan emailnya. Nah, begitu ini kamu lakukan, hari ketiga ini kamu lakukan, dan kamu blast there kemana-mana, maka yang terjadi adalah kamu akan mulai punya database masuk tuh. Mulai punya database masuk. Dan jangan lupa, kamu udah punya Instagram. Instagramnya juga kamu aktifkan. Dan dari sana, dari database, mereka follow di Instagram. Orang dari Instagram kamu arahkan ke database. Jadi melakukan crossing seperti itu. Apa yang terjadi kemudian? Kamu akan udah punya database calon pelanggan. Oke, kamu udah punya database calon pelanggan. Dan disinilah sebetulnya bisnismu udah launch. Kamu udah punya bisnis. Karena di momen kamu punya database pelanggan, di momen itulah kamu udah bisa jualan ke mereka. Dan dengan cara kayak begini, kamu bukan lagi jualan ke orang random. Kayak kalau kamu cowok, kamu ketemu cewek random ngajak nikah, enggak ya. Tapi paling enggak, di sini kamu udah punya orang-orang yang udah mengenal siapa kamu, produk atau jasamu apa, keahlianmu apa, dan mereka udah jadi market yang warm. Warm itu artinya anget. Jadi kan ada cold market, orang nggak kenal. Warm market, orang udah kenal dan mereka udah paham apa yang kamu jualan. Atau hot market, orang yang udah belanja nih dan siap belanja lagi, kayak gitu kan. Ini udah jadi warm market. Dan disinilah sebetulnya kamu udah punya bisnis. Nah, tinggal bagaimana nantinya ke depan, kalau kamu mau naikin omset, tinggal naikin jumlah penjualan per orang, atau kamu bisa naikin jumlah penjualan pertama. Misalnya kamu punya 100 database, awal-awal kamu jualannya hanya ke satu orang. Jadi dari 100 jualan 1% closingnya. Kalau mau naikin penjualan, naikin jadi 2%. Jadi dari 100 jualan 2, omset naik 2 kali lipat. Dari yang awalnya belanja sekali, jadi belanja 2 kali, belanja 3 kali. Jadi ada repeat order. Nah, di sanalah nanti kita ngomongin tentang bagaimana pengembangan bisnisnya. Oke, jadi mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Sekali lagi, kalau kamu merasa apa yang saya share bermanfaat, silakan di-subscribe. Dan kamu tulis apa yang perlu saya bahas lebih dalam lagi. Kalau kamu ngerasa apa yang saya share nggak bermanfaat, silakan di-unsubscribe aja. Dan silakan kasih jempol ke bawah. It's okay, nggak apa-apa. Saya pengen tahu apakah ini bermanfaat buatmu. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.